Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para asatid ustadzat yang dirahmati Allah, anak-anakku, para santri putra, santri putri yang saya cintai, saya banggakan, bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan rasa syukur ini, dengan syukur ini Allah tambahkan nikmatnya kepada kita sekalian, amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, kita menengok kepada sejarah. Apa gunanya? Yang jelas adalah sejarah itu membuat kita menjadi belajar. Artinya kita mengambil manfaat dari sejarah itu, sehingga dengan manfaat itu akhirnya kita membuat sejarah. Ngerti omongan saya ini? Paham? Jadi sejarah itu bukan untuk membangga-banggakan kita. Sejarah itu juga bukan agar kita bersedih. Sejarah bangsa ini misalkan, dulu ada pemberontakan G30 SPKI. Kenapa kita harus dengung-dengungkan? Supaya generasi muda belajar dari kejadian itu, setelah itu kita membuat sejarah. Faham? Bukan hanya cukup dibelajar, tapi setelah itu kita membuat sejarah. Membuat sejarah kita sendiri. Anak-anakku sekalian, bahwasanya pesantren ini ada, ya, yang aslinya tidak ada. Jadi dari ketiadaan menjadi ada. Pasti di dalamnya ada gerakan yang itu akan terus dicatat dalam sejarah pesantren ini. Nah, anak-anakku sekalian, yang kita pahami pesantren itu, ya, kalau dalam pengertian kita, bagaimana proses pesantren itu ada? Ini adalah proses normal, proses yang memang sejak zaman dahulu, bagaimana proses pesantren itu ada. Nah, saya ulangi lagi, supaya kalian paham, bagaimana pesantren itu ada, yang aslinya tidak ada. Sama dengan pesantren kita ini. Ini pesantren aslinya juga tidak ada, terus menjadi ada. Sejarah pesantren dari zaman dahulu, ya, dari zaman dahulu, yang umurnya pesantren itu sudah lebih tua dari republik ini, ya. Dari negara ini, pesantren ini umurnya sudah jauh lebih tua. Saya tadi sudah sampaikan tujuannya pesantren itu jelas adalah himayatuddin, juga himayatud daulah. Itu tujuan besar pesantren. Nah, anak-anakku sekalian, dari dulu, ya, pesantren itu seperti itu. Artinya begini, sejarah pesantren itu. Ada orang asing datang ke satu daerah. Dari dulu seperti ini proses pendirian pesantren itu. Ada orang asing datang ke satu daerah.
apakah dia berdagang, apakah dia beristri, apakah dia dan lain sebagainya. Ya, pokoknya dia orang asing datang ke daerah itu. Setelah itu dia bergaul dengan masyarakatnya, masyarakat yang ada di daerah itu atau di kampung itu. Sehingga masyarakat itu meyakini bahwasanya orang asing ini adalah orang yang patut untuk kita tokohkan. Patut kita mengambil manfaat dari dia. Patut kita belajar dari dia. Itu keyakinan masyarakat setelah dia bergaul dengan orang asing tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Orang asing ini didatangi oleh masyarakat. Ada satu orang datang kepadanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, mungkin ngomongnya begitu. Ya, saya punya anak saya ini saya titipkan ke jenengan untuk jenengan didik. Ajari dia, terserah jenengan. Jenengan lebih paham daripada saya. Nah, setelah itu kata orang asing ini, baik, anak sampean saya terima. Tapi begini Ustadz, saya pengennya anak saya ini tidak pulang. Terus, ya dia mulazamah, dia terus bersama Ustadz, terus bersama Kiai. Oh begitu, oh ya sudah, kata orang asing ini. Terus datang, ya sudah, anak itu akhirnya ada di tempat Kiai itu. Kiai itu cuma punya rumah, Ustadz itu cuma punya rumah. Ya sudah Le, kamu tinggal di sana, di kamar sebelah sana ya. Nanti kamu belajar ke saya pagi sekian, jam sekian, kata Ustadz ini. Terus berjalan waktu, ada 2 orang, 3 orang, akhirnya rumah ini penuh dengan murid-murid dia. Sudah tidak menampung lagi. Kenapa? Karena dia cuma punya kamar 1. Ya, kamarnya 1, 2 dengan kamar yang dia tinggali dengan keluarganya. Akhirnya ini gimana ini? Datanglah tadi orang tua, gimana Ustadz kalau kita mendirikan kamar-kamar di sebelah rumah jenengan ini untuk anak-anak ini supaya tetap mulazamah dengan jenengan. Begitu terus, akhirnya dibikinlah kamar-kamar itu, ya. Kamar-kamar dibikin 1, 2 dan lain sebagainya. Terus didirikanlah masjid untuk sebagai pusat kegiatan. Nah, kalau sudah ada masjidnya, ada murid-murid yang tinggal di kamar itu, ada kiainya atau saya balik, ada kiainya, ada santrinya, ada kamar-kamar yang tempat santri itu tinggal, ada masjidnya, tempat di mana kegiatan itu dipusatkan, maka jadilah tempat itu pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu ya secara makna harfiahnya adalah tempat di mana ada seorang kiai mengajar murid yang muridnya tinggal di situ bersama kiai dan ada masjid sebagai pusat kegiatan. Itulah pondok pesantren ya. Makanya semuanya harus hadir ini, harus semuanya harus hadir. Tidak boleh tidak hadir di kuliah umum seperti ini. Semuanya harus hadir, wajib hadir, mendengarkan. Supaya apa? Dia tidak salah faham, dia tidak salah dengar, dia langsung mendengarkan itu dari pimpinan pondok. Nah, tidak boleh. Ini kalau di pesantren dulu ya, di Ponorogo, di Gontor, ini sesuatu yang sakral sekali. Tidak boleh, bahkan yang sakit harus digotong. Ya, harus digotong. Zaman saya begitu. Kalau sampai tidak hadir, diusir, dikeluarkan. Minimal diskorsing. Nah, itu kalau zaman dulu. Makanya saya bilang ke Ustadz Jeki tadi, ente harus hadir. Tidak hadir, tak skor. Gitu. Makanya beliau hadir nih sekarang. Apalagi yang muda-muda, yang tua loh saya. Kalau nggak percaya, kalian tanya tadi nanti.
Karena dia juga satu periode dengan saya, paham betul. Ya, anak-anakku sekalian. Nah sekarang bagaimana? Ini pesantren yang lumrah. Dari dulu, dari zaman dulu, ratusan tahun itu sudah seperti itu. Bahkan ada pesantren yang umurnya 350 tahun. Artinya republik ini baru umur berapa? Dari 45 ke 2024 berapa tahun republik ini? Hah? Berapa? 79 tahun republik ini baru ada. Sementara pesantren sudah 300 tahun lebih sudah ada. Modelnya seperti itu semua. Nah, bagaimana dengan pesantren kita ini? Hujjatul Islam ini. Nah, ini sesuai dengan kaidah yang tadi saya sebutkan kepada kalian. Artinya secara kepesantrenan, pondok kita itu sudah sesuai dengan apa yang dulu terjadi, ya, ratusan tahun sampai hari ini, ya. Cuman sekarang fenomenanya menjadi lebih beragam. Itu apakah itu salah? Ya tidak salah, tidak ada yang salah. Tapi pasti kalau pesantren itu tidak seperti itu, yang jelas akan ada konsekuensi yang harus dijalankan. Artinya begini, saya mulai dari Hujjatul Islam ini ya. Dulu saya ini lahir di kampung yang namanya Desa Merawan Pringtali. Saya lahir di situ, ya. Saya ini bukan orang sini. Saya datang ke sini ini sebagai orang asing. Ya, saya juga tidak punya saudara di sini, tidak punya keluarga. Saya datang ke sini, ya. Saya datang ke sini tahun 2003 dalam rangka ngikut istri, ya. Ibunya itu orang sini, istri saya orang sini. Kebetulan rumahnya yang sekarang ditinggali Ustadzah Hazla itu rumahnya, rumah leluhurnya. Bukan rumah dia, rumah leluhurnya. Rumah kakeknya setelah itu jatuh kepada ayahnya, hari ini jatuh kepada dia. Kepada dia dan sekarang dipakai oleh Ustadzah Hazla itu. Nah, ini cerita tentang pondok kita. 2003 saya datang ke sini, ya. Dulu pertama saya datang itu sebagai kontraktor, ya. Kontraktor itu maksudnya orang yang ngontrak gitu loh, enggak punya rumah. Jadi ngontrak. Ya, bukan kontraktor yang tukang bikin bangunan, enggak. Jadi saya ngontrak. 2003 sampai 2005 pertengahan ngontrak itu. Jadi sekitar 2004 sekitar 1,5 tahun. Saya ngontrak di rumah paling utara di Dusun Bendelan ini, namanya yang punya rumah Pak Juli. Bu Juli. Sekarang dua-duanya sudah wafat. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka berdua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian, di situ saya ngontrak, ya, ngontrak. Sekarang ada putranya namanya Amsori. Rumah paling utara. Jadi setelah rumah itu enggak ada rumah lagi. Langsung sawah, ya, langsung sawah. Ya, saya ingat waktu itu datang ke tempat itu, tapi rumah itu sudah semuanya ada, televisinya ada, tempat masaknya ada. Jadi saya nggak usah beli. Saya datang ke sini hanya membawa ya peralatan pakaian saja. Saya bawa sarung 2 biji, bawa baju 2 biji, ya begitulah. Tidak sampai 1 kardus, setengah kardus Indomie itu. Saya bawa, ngontrak. 2003 akhir insyaallah. Ya, 2005 pertengahan saya diminta oleh masyarakat untuk mendirikan madrasah diniyah. Waktu saya ngontrak ini, saya bergaul dengan masyarakat. Dulu ada malam Kemis, acaranya tahlilan, yasinan. Nah, saya duduk di situ. Duduk bersama masyarakat. Nah, lama saya bergaul dengan mereka, akhirnya sering ngobrol,
saya diminta oleh mereka, gimana kalau nggak yasinan saja, nggak tahlilan saja, terus jenengan kasih nasihat ke apa. Nah, akhirnya saya mulai memberikan nasihat kepada mereka. Jadi tidak hanya yasinan, tahlilan ya, tapi saya memberi nasihat. Nah, terus itu berjalan, pada satu waktu itu ada anak-anak KKN, anak-anak kuliahan, kebetulan fakultasnya mungkin fakultas pendidikan, tarbiyah. Mereka ini KKN selama 40 hari di sini. KKN itu yang mereka lakukan adalah ngajari anak-anak itu, ya, meminjam sekolahan MI. Dulu MI itu nggak ada manusianya, artinya muridnya hampir punah itu dulu ketika tahun itu. Itu MI di sini itu MI kuno itu sebenarnya, tapi hampir punah. Jadi tidak ada muridnya. Jadi kalau sore dipinjam oleh anak-anak KKN itu. Untuk apa? Ngajari anak-anak kampung di sini. Nggak tahu saya apa yang diajari mereka. Yang diajari anak KKN itu saya nggak tahu. Karena memang saya tidak mengikuti. Sampai pada saatnya mereka harus pulang selesai KKN. Nah, ketika selesai KKN, anak-anak itu tetap datang ke MI itu. Tidak ada yang ngajar. Mereka tiap hari datang, nggak ada yang ngajar. Akhirnya beberapa orang datang kepada saya. Gimana kalau sampean ajari? Kata. Jenengan ajari. Oke, saya bilang gitu. Akhirnya mengajarlah saya di MI itu. Tapi bukan guru ya. Hanya sore gitu. Sore saya ajari mereka. Lama di situ akhirnya ya namanya anak-anak. Ya, banyak masalahnya. Karena yang sekolah sore katakanlah yang mereka datang itu bukan hanya anak yang sekolah di MI itu. MI itu hampir habis, hampir tidak ada muridnya. Ada dari Calo, ada dari apa ini samping sini Tegal Bago yang datang, ya. Akhirnya namanya anak-anak, kadang apanya yang copot, ininya yang hilang, macam-macam lah di MI itu. Akhirnya guru-gurunya terutama kepala sekolahnya mengeluh agar itu sudah tidak ditempati lagi. Nah kan bingung akhirnya. Mereka akhirnya datang ke saya. Bagaimana kalau kita mendirikan bangunan madrasah katanya kan. Wah gimana ini. Saya berpikir saya ngontrak. Saya susah. Hidup saya susah. Jadi selama 2 tahun itu 2 tahun lebih mungkin saya susah. Susah sekali. Ya, buat makan saja saya susah. Motor saya nggak punya, ya nggak punya, ya nggak punya motor. Jadi bagaimana saya mau mendirikan madrasah? Saya bilang ke masyarakat. Kata mereka, sudah, yang penting sampean siap mengajar, kita yang bikin katanya. Nah, akhirnya ibunya istri saya bilang, oh iya, kita bikin di tanah itu, akhirnya di sini, ya. Ini tanah ini adalah tanah almarhumah mertua saya, ibu dari istri saya. Didirikanlah di sini oleh masyarakat. Saya tidak punya uang sama sekali. Akhirnya hari itu, ya sore-sore malam mereka datang, ada berapa orang, ya sudah, saya nyumbang kayu katanya kan. Saya nyumbang ini, saya nyumbang besi. Pak Haji L itu, saya nyumbang besi. Tak pikir saya besinya gede ya, besinya yang besi 6 itu, yang kecil-kecil itu. Nyumbang ini. Akhirnya hari itu, gitu kan, ada kayu, ada besi, ada semacam-macam lah. Ya, ada pasir, ada batu. Akhirnya malam itu kita ngumpulkan lumayan. Oke, di hari yang ditentukan, akhirnya ya, ini tanah ini dulu nggak bisa dilalui, diinjak aja, ini susah tanah ini. Kalau musim hujan, tanah ini kalau diinjak, itu kaki kita masuk. Ya, kaki kita masuk, tanah ini. Kalau kamu lihat hari ini sudah seperti ini, wow, luar biasa ini sudah. Ya, ini nggak bisa diinjak dulu. Jadi akhirnya gimana? Ya mobil nggak berani lah memasukkan truk mau masuk, nggak berani. Semuanya ditaruh di depan, ya, di jalan. Ada pasir, ada batu, dan lain sebagainya. Semuanya di depan, di jalan sana. Kenapa? Karena mobil ini nggak bisa dilalui mobil. Diinjak aja susah. Nah, akhirnya taruh di depan.
Masyarakat di sini ini Masya Allah, terutama yang di utara Makbaroh, utara kuburan, itu kompak luar biasa. Tokohnya dulu ada namanya Pak Yul, ya, Pak Yul. Ada keluarganya, saudaranya di sini, Hah? Ada, Anda ada, Hah? Orang Bendelan ini. Ya, Pak Yul ini juga almarhum, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, amin. Nah, akhirnya mereka sepakat sudah, yang namanya batu itu bertruk-truk itu, nggak tahu kalau nggak keliru waktu itu 6 truk, ya. Itu masyarakat berdiri. Mereka bahasanya nyemut, tahu nyemut kamu? Semutan. Dikasih ke ini terus sampai ke madrasah itu, sampai ke kelas itu. Coba 6 truk, saking banyaknya orang itu. Jadi satu malam itu pondasi selesai. Coba kalian bangun, kalian bayangkan. Wes ratusan orang datang. Nah, sebelum itu saya mengundang tokoh besar dulu di Jember ini, Allahumma gfir lahu, namanya Kiai Wasil Sarbini, sama Kiai Khotib Umar dari Raudatul Ulum. Ya, ini kedua kiai ini masyhur di Jember ini. Bahkan Kiai Khotib Umar itu masuk dalam 9 tokoh khos NU. Saya undang beliau, datang beliau. Tadi yang saya bilang, tanah ini susah diinjak. Akhirnya kita kasih yang namanya gedek. Ya, jadi sepanjang jalan itu kita kasih gedek, hanya untuk jalannya kiai. Ya, kalau orang-orang ini nggak apa-apa jalan sambil kepleset itu dulu. Saya pikir Masya Allah. Akhirnya kita taruh batu pertama, malam itu langsung kita bangun, jadi. Coba, jadi madrasah 3 kelas itu hanya pondasinya dibikin dalam 1 malam saja. Coba kalian bayangkan, 1 malam selesai, 6 truk batu itu ditaruh di situ. Terus berjalan, karena bahan sudah ada. Jadi tukang-tukang itu 1 rupiah pun tidak ada yang dibayar dari masyarakat. Ya. Nah, sampai ini madrasah ini berdiri. Jadilah di sini ini madrasah. Jadi orang-orang kampung di sini kalau mau pergi ke sini itu ngomongnya kemana? Ke madrasah. Ke madrasah. Pokoknya terkenal di sini di kampung ini adalah madrasah. Orang yang pergi ke sini pergi ke madrasah. Karena cuman madrasah yang ada cuman kelas 3 itu, ya. 3 kamar itu, 3 kelas itu. Nah disitulah kita memulai akhirnya. Nah, dulu karena ini semuanya ndak ada, hanya pohon-pohon bambu, pohon-pohon mangga, ya. Ya, sama orang itu kalau sudah musim tembakau, mereka dirikan tembakau di situ kan. Untuk untuk nganu tembakau lah pokoknya, ya. Ada terpal-terpal di sini kan. Sehingga dari madrasah kalau orang nggak tahu, wah ini pabrik tembakau, gitu. Kalau orang nggak tahu, kalau orang kampung sini pasti tahu sudah madrasah. Tapi kalau orang lewat, apa ini? Kok ada bangunan? Oh, ini gudang tembakau, ya kan? Saya dulu disalahkan masyarakat. Kenapa kok ditaruh di situ? Kok nggak di depan di jalan sana, gitu kan? Karena mereka nggak tahu di benak saya besok ini akan jadi pesantren dalam pikiran saya, ya. Ternyata benar, ya. Setelah 1 tahun madrasah ini berjalan bagus. Santrinya tidak kurang dari 130 anak, 136 begitu. Ya, muridnya banyak kalau sore itu. Saya mengajar sendiri, ya, seperti kisah Rasul itu, ya, ketika mengumpulkan masyarakat itu. Nah, saya ingat kisah itu, ya, mengumpulkan masyarakat kaum jahiliyah, orang-orang Quraisy, ya, dia berdiri di bukit Sofa itu sambil mengatakan, Ana Rasulullah, Ana Muhammad Rasulullah. Itu sendirian beliau mengatakan, ya, mengatakan Ana Rasulullah, mengibarkan bendera tauhid itu, saya Rasulullah, percayalah kepada saya, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada saya. Itu sendirian. Tidak ada orang percaya. Setelah itu baru ada orang percaya, perempuan 1, terus agak orang tua 1. Kalau nggak keliru setelah itu, yang percaya tidak kurang dari hanya 6 orang. Beliau punya pengikut, ya, hanya 6 orang. Dari 6 itu 1-nya anak kecil, ya.
Ali bin Abi Thalib. Waktu itu beliau masih kecil. Jadi hanya 6 orang saja yang percaya. Nah, saya ingat kisah itu. Nah, akhirnya madrasah ini didirikan, betul ya. Setelah 1 tahun itu 2005. Ya, pertengahan 2005 kalau nggak keliru bulan 8 yang namanya madrasah ini didirikan. Setahun berikutnya 2006 ya. 2006 mungkin sebelum itu atau 2005 akhir ada orang datang ke saya. Satu namanya Zamroni, bapaknya namanya Mariono, kerjaannya tukang ojek. Nah, yang kedua namanya Abdul Muiz. Abdul Muiz ini mungkin pamannya Auna itu ya. Ada 2 orang ini, bapak-bapak membawa anaknya ke saya karena ini masih family. Kalau yang Abdul Muiz itu dengan istri saya. Dia ngomong ke saya, Pak Haji Abdurrahman ini ngomong, kakeknya Auna ini ngomong ke saya. Cong, saya mau nitip paman sampean. Karena Abdul Muiz ini urutannya ke saya itu paman, ya. Jadi dia Abdul Muiz itu dengan istri saya itu misanan 2 kali. Atau ya pokoknya begitulah. Saya ini manggil dia paman ke Abdul Muiz ini. Tapi dia murid saya, ya. Meskipun dia paman tapi dia murid saya, gitu loh. Ya. Nah, saya mau nitip paman sampean ini belajar nang sampean. Sampean mau ajari apa saja terserah sampean. Yang Abdul Muiz ini lulusan SMP Nuris, yang Zamroni itu lulusan Sanawiyah. Ini 2 orang itu. Maka setelah itu baru saya buka Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah tahun 2006. Jadi kalau ke sekarang sudah berapa tahun? 18 tahun, ya. 18 tahun, waktu yang lumayan lama. Jadi baru dikibarkan tuh Tarbiyatul Muallimin itu. Nah, 2 orang ini saya ajari, ya. Alhamdulillah 2-duanya sampai lulus, sampai selesai. Setelah itu tahun 2010 2 orang ini saya ikutkan ujian penerimaan mahasiswa baru di Timur Tengah, tepatnya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. 2010. Dan yang namanya Abdul Muiz itu kurang bergairah, sehingga dia menjadi tidak lulus. Yang Zamroni lulus, ya. Dari penerimaannya waktu itu 300-an orang, dia di peringkat 76 kalau nggak keliru. Nah, itu pondok itu masih gedek, ya, masih gedek. Itu dikibarkan, ada santri Hujjatul Islam mau berangkat ke Kairo, Mesir. Wah, coba. Mungkin itu siapa? Ustadz Saifullah itu mungkin sudah masuk, ya, kelas 1 atau kelas 2. Kelas 2, ya, Ustadz Saifullah, Ustadz Abdurrahman itu sudah masuk tahun kedua, ya. Tahun kedua, ya. Itu juga muridnya 6, yang lulus 4, ya. 4 itu pun bersaudara. Ustadz Abdurrahman bersaudara dengan Ustadz Rafidi, Ustadz Saifullah bersaudara dengan Ustadz Imam Subron. Jadi 4 ini bersaudara, sepupuan. Itu tahun kedua. Ustadz Zamroni ini, ya, adalah orang pertama yang nyantri di sini, 2 orang. Kalau hari ini sudah jadi berapa ini? Ustadz Adina berapa datanya sudah? Ustadz Adina, mana dia? Sudah 100 lebih dari 2 orang. Coba. Dari 2 orang. 2 orang hari ini sudah jadi 100 lebih. Setelah 18 tahun. Yang putri itu tahun 2017. Coba alumni pertama tahun berapa yang putri ini? Taksifi juga, 2022. Berarti 2018 yang putri. Ya. Putri itu kalau nggak salah, Pondok Putri itu baru didirikan kalau tidak keliru 2017 apa 2018. Sekitar itu sudah.
Ya. Tahun 2017. Artinya 11 tahun setelah Pondok Putra ada. Itu baru didirikan Pondok Putri. Ya. Jadi alhamdulillah tahun 2021 akhirnya kita pisah, Putra di mana? Di Patemon, sementara Putri tetap di sini, di Arjasa. Jadi anak-anakku sekalian, sejarah itu ya mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus sabar menghadapi apapun. Ya, ini penting. Kesuksesan itu akan diraih satu kalau kamu sabar. Ya. Yang penting yang harus ada dalam prinsip hidupmu adalah kesabaran. Harus sabar, ya. Yang kedua, harus betul-betul istiqomah. Ya. Kamu mau ngapain aja di dunia ini, satu harus sabar, yang kedua harus istiqomah, ya. Istiqomah. Yang ketiga yang harus kamu punya adalah kamu harus fokus, ya. Di samping istiqomah, kamu harus fokus. Bisa fokus, setelah itu istiqomah. 3 hal ini harus kamu miliki dalam hal dan keadaan apa saja. Mau ngapain saja, ya, besok, ya. Kalau kamu mau berdagang, satu, kamu harus sabar. Kamu harus fokus. Yang ketiga, kamu harus istiqomah. Itu harus ada dalam diri kamu masing-masing. Tadi saya sudah ajarkan bagaimana pesantren ini didirikan, ya. Tidak serta-merta dengan 2 santri. Bahkan saya berpikir dulu, ya, berpikir hanya mau membuat nama saja. Saya mufajaatan, ya. Secara secara kaget, ya, ditanya oleh beliau Kiai Khotib Umar itu, waktu beliau mau berdoa, dia tanya sama saya, "Terah," katanya, "Terah," dia manggilnya saya. Apa terah itu? Pinterah. Pinterah katanya. "Nggih Kiai. Apa nama ini, tempat ini?" katanya kan. "Madrasah ini." Yang ada di otak saya hujjah gitu kan. Hujjah. Oh, dia tambahkan Hujjatul Islam. Jadi yang menambahkan Hujjatul Islam itu beliau. Ya, Kiai Khotib Umar, almarhum, al-maghfurlah. Jadi siap Kiai, saya bilang begitu. Bahasa waktu itu, nggih Kiai, tafaulan, Hujjatul Islam. Jadilah pondok itu Hujjatul Islam. Kenapa saya namakan hujjah? Sebenarnya begini. Dalam hidup ini, besok itu, di hari kiamat itu ada hadis Nabi mengatakan, la tazal qadamu ibni Adam, ya, ala sirat hatta yus'al an arba'in. Besok pada hari kiamat itu, anak cucu Adam, kata Nabi, tidak bisa melangkahkan kakinya di atas siratal mustaqim kecuali dia ditanya 4 hal. Saya berangkat dari hadis ini, ya. 1, ditanya tentang umurnya, habis untuk apa. Yang kedua, ditanya tentang ilmunya, dimanfaatkan untuk apa. Yang ketiga, yang ditanyakan itu adalah 1, apa tadi? Umur. Yang kedua adalah masa muda. Masa muda dihabiskan untuk apa? Yang ketiga, umur itu. Yang ketiga, ilmu dimanfaatkan untuk apa? Yang keempat baru ditanya tentang harta. Harta itu lebih banyak pertanyaannya. Kalau yang tadi ditanya 1, harta itu hanya ditanya 2. Pertanyaannya yang berkaitan dengan harta, min aina iktasabahu. Dari mana harta itu didapat? Yang kedua, fima anfaqahu. Untuk apa harta itu dibelanjakan? Nah, sehingga ini, ya, tempat ini akan menjadi hujjah kepada Gusti Allah. Hujjatuna ilallah. Aslinya hujjah itu adalah hujjatuna ilallah. Apa hujjah itu? Artinya, alasan kita kepada Allah. Ketika Allah bertanya tentang umur, habis di mana? Habis untuk apa? Mendidik santri, ngajarin kader dan sebagainya. Semua pertanyaan-pertanyaan hari kiamat itu
akan kita jawab dengan hujjatul Islam yang hari ini kita berada di atas tanahnya. Betul? Ya. Ini sebenarnya hujjatuna ilallah. Nah, ke belakang itu masyarakat itu ngomong kepada saya. Dulu ya, saya awal merintis pondok ini tidak ada tidak ada orang-orang yang percaya. Ada hanya satu saja. Jadi dari sekian orang yang datang kepada saya, semuanya mengatakan Arjasa tidak bisa untuk pesantren. Kenapa? Karena tanah ini Arjas, Kiai. Arjas itu jamak atau isim tafdil, saya nggak tahu. Arjas itu jam'u rijsin katanya kan. Atau mungkin isim tafdil. Rijsun arjas, kabirun akbar, rijsun Arjas. Wah, ini lebih najis. Waduh. Maka saya akan menjawab kepada masyarakat yang hari itu ya mengatakan bahwasanya ternyata Arjasa bisa. Kalau kamu tanya ya, apakah ada pesantren di Arjasa? Ya. Coba, apakah ada pesantren di Arjasa? Kamu keliling se-Arjasa ini. Di Arjasa ini memang tidak ada pesantren. Ya, semua pesantren di Arjasa ini 2. Kalau tidak kiainya cepat mati, pondoknya tidak hidup. Kan sama saja akhirnya. Kiainya hidup, pondoknya mati. Pondoknya mau hidup, kiainya mati. Begitu Arjasa itu. Jadi tidak nerima pesantren. Dulu ada pesantren yang mau didirikan oleh yang buat hujahnya masyarakat itu. Wah, ada Kiai Muhyiddin Abdul Somad, bapaknya Kiai. Ya, mertuanya orang paling kaya di Arjasa ini. Nggak bisa Arjasa, nggak bisa katanya kan. Waduh, gimana ini? Ada dulu pesantren di mana? Di Kamal, ya. Didirikan oleh Kiai Amir namanya. Alumni Sidogiri. Didirikan tahun 60. Sekarang habis. Ada dulu pesantren di daerah Biting, namanya Kiai Madrus, itu juga mati, semuanya mati, ya. Pondok-pondok itu. Arjasa ini Kiai, tidak bisa. Tapi ada satu orang di Tegal Bago itu datang kepada saya. Ketika dia mendengar kalimat itu, dia bilang begini ke saya. Nggak bisa Kiai. Apanya nggak bisa? Kalau orang-orang yang sampean sebutkan tadi, itu mati memang pondoknya. Kenapa? Ya karena mereka tidak sama kalau dengan jenengan. Maksudnya begini Kiai. Sampean ini tidak sama dengan orang-orang yang sampean sebut tadi. Orang-orang itu ibarat nyari kayu, dia nyari kayunya samping-samping rumah. Panjenengan nyarinya di hutan katanya. Kok begitu? Loh, sampean ini kan lulusan Mesir, lulusan Universitas Al-Azhar, itu hutannya ilmu Kiai. Yakin kalau jenengan mesti hidup pondok ini kata. Boy, itu agak ser di hati saya itu. Wah, ini baru satu-satunya orang ini ya yang ngomong kalau sampean pasti bisa Kiai, pasti bisa. Yakin saya. Kenapa? Karena sampean mencari ilmunya bukan di samping-samping rumah, tapi sampean nyarinya di hutan ilmu. Wah, itu luar biasa. Itu satu orang itu dari sekian yang saya ketemu, ya. Alhamdulillah berjalan waktu, alhamdulillah hari ini pondok kita sudah kita katakan berjalan dengan baik, bahkan trustnya semakin baik. Ya, jadi yang saya ingin sampaikan dalam hal ini, ya, dalam perjuangan itu tidak bisa bim salabim abra. Perjuangan itu bukan dilihat hasilnya, tapi yang dilihat oleh Gusti Allah adalah usahanya. Makanya kalau kamu anak-anak kelas 1 langsung mau pinter bahasa Arab, langsung ahli nahu, ya kalau 1 tahun ya tidak bisa, butuh waktu. Makanya harus sabar, ya. Dalam perjuangan itu harus sabar. Nggak bisa bim salabim, butuh waktu. Wah, baru belajar begini, waduh kok susah ini. Sudahlah, saya berhenti aja. Itu namanya bodoh, gitu loh.
Memang begitu, nggak bisa langsung bisa. Terus kamu belajar, terus belajar. Pasti, akhirnya pasti bisa. Kenapa? Karena kamu memaksa. Memaksa. Ya. Jadi, kalau kamu tidak memaksa, ya tidak bisa. Gitu loh. Jadi harus sabar, harus istiqomah, harus fokus. Ini kadang anak kelas 1, cuman sakit kakinya sedikit, nggak masuk kelas. Ini gimana kalau kayak gini? Ada nggak kelas 1 yang begitu? Hah? Nggak ada ya? Yang kelas 1 putri nggak seperti itu? Hah? Nggak seperti itu. Nah, putra? Ini. Yang putra ini loh kemenyek ini. Iya. Masa baru sakit kepala, kemana ini? Sakit kepala, akhirnya ndak masuk. Ada lagi sakit perut sedikit, waduh minta pulang. Siapa itu? Aduh, mentang-mentang rumahnya dekat, minta pulang. Apa kayak begini? Kalau kamu seperti itu yang disebut dengan tidak istiqomah, sulit. Makanya harus sabar, fokus dan istiqomah. Pasti kamu dapat, pasti ya. Tahun ini alhamdulillah kita bersyukur ya, ada satu ustadz kita yang akan meneruskan pendidikannya di Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan ya. Jadi sudah tuh. Namanya Ustadz Dafi, insya Allah dalam 5 bulan ke depan akan dapat calling visa dari Islamabad dan dia akan berangkat ke Pakistan. Satu lagi Ustadz Muhammad Rizki ya, ini masih murassalah, masih ngurus, insya Allah mungkin mudah-mudahan tahun ini paling akhir tahun depan itu akan melanjutkan pendidikannya di Hafr Al-Batin namanya. Namanya Universitas Hafr Al-Batin, Hafrul Batin di Riyadh, Arab Saudi. Mana Ustadz Rizki ini? Coba berdiri. Ini orangnya ya. Kita ya duduk. Kita doakan mudah-mudahan sukses ya. Murassalah ini diterima sehingga anak-anak kita menyebar di mana-mana. Kita buktikan kepada umat ini ya, kepada masyarakat bahwasanya siapapun yang belajar mesti akan sukses. Bukan harus dia anak kiai, bukan harus dia anak ustadz, bukan. Siapapun yang mau belajar ya. Ayah saya petani seperti ayah kalian. Ibu saya ibu rumah tangga. Mertua saya adalah belantik, jualan mobil. Apa namanya? Belantik, apa namanya? Makelar. Ayah saya, ayah mertua saya. Sama seperti itu. Kalau hari ini Allah mentakdir saya punya santri, kata orang kiai, itu tidak bisa serta-merta. Ya, tidak bisa serta-merta. Makanya saya memberikan isyarah kepada kalian. Siapapun kalian, seperti apa ayah kalian, seperti apa keluarga kalian. Tapi kalian harus membuat sejarah kalian sendiri. Tahu nggak? Ustadz Rizki ini ya, saya kenal ayahnya. Ya, kerjaannya setiap hari ke sekolah-sekolah itu. Jualan mainan, kadang jualan tahu ya, Ustadz Rizki ya. Enggak usah malu, memang itu kerjaannya. Jualan mainan di sekolah-sekolah SD. Alhamdulillah sekarang punya modal. Dia cerita ke saya kemarin, saya buat kursi kiai, saya buat lemari. Alhamdulillah saya bilang begitu. Coba, kalau Allah takdir, meskipun ayahnya penjual mainan, ayahnya jualan tahu, coba. Ya, Zamroni itu murid saya sekarang ada di Kairo itu, di Mesir itu. Ayahnya ngojek, ya ngojek. Mungkin kalau kalian tahu ngojek, jam 3 malam dia ada di pasar itu, ngojek. Ibunya itu keliling, jualan cenil, jualan lopes ke rumah-rumah ibunya. Nggak ada istilahnya
dia malu dan sebagainya. Dia bangga dengan ayahnya, dia bangga dengan ibunya. Bahkan ayahnya dititip ke saya, Ustadz, saya mau nitip ayah saya biar dia berangkat umroh. Biar saya yang bayari, Ustadz. Pak, berangkat sama saya umroh, coba. Jadi anak-anakku sekalian, pesan yang ingin saya sampaikan kepada kalian, siapapun kalian, anak siapapun kalian, itu tidak penting. Saya bilang tadi, itu sejarah mereka, sejarah ayahmu, sejarah keluargamu. Kamu harus membuat sejarahmu sendiri. Itu yang ingin saya tekankan kepada kalian. Jadi pesantren ini sudah mengikuti apa yang telah difatwakan oleh kiai-kiai kita sebelumnya. Tapi kalau hari ini ada pesantren yang bentuknya proyek, dia bangun bangunan, dia bangun ini, setelah itu membuka pendaftaran. Ada yang modelnya seperti itu. Apakah itu salah? Tidak salah. Akhirnya apa yang terjadi? Inilah fenomena hari ini yang kita hadapi anak-anakku sekalian. Jadi pesantren itu sudah berubah arahnya kadang. Apa? Untuk mencari uang, untuk mencari bantuan dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Kita dari dulu berpuasa kita 15 tahun. Tidak pernah berhubungan dengan pemerintah. Katakanlah pondok ini ilegal, kata pemerintah mungkin. Kenapa? Karena kita tidak punya izin operasional. Oh, izin kita itu baru 3 tahun yang lalu. Berapa tahun Ustaz Adina? Berapa tahun izin kita sudah? Baru 3 tahun ini kita mendapatkan izin dari negara itu. Ya, sebelumnya kita tidak punya izin. Ibarat kata kita ilegal, bisa jadi seperti itu. Hari ini semuanya sudah kita lewati. Itu tadi butuh kesabaran. Ya, kalau nggak sabar dari dulu sudah kita bubarkan pondok ini. Ya, tapi itulah harus betul-betul sabar. Ya, harus betul-betul sabar dan fokus. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Maka anak-anakku sekalian, kalian jangan cengeng. Yang kelas 1 jangan cengeng. Jangan cengeng. Harus kuat, harus tahan. Harus betul-betul mengatakan kepada dirinya, saya pasti bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Orang lain makannya nasi, saya juga makan nasi. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Ini berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Maka daripada itu yang harus kamu kaji. Ya, supaya apa? Karena kesuksesan itu ada di tanganmu sendiri. Kamu akan menyesal, semenyesal-menyesalnya ketika kamu lepaskan itu semua. Artinya kalau kamu berhenti di tengah jalan, semua akan menyesal, ya. Semua akan menyesal. Tapi kalau kamu selesaikan pendidikan ini sampai betul-betul tamat, ya, sampai di wisuda, mengajar, selesai, tamat, setelah itu baru kamu berbuat dengan ilmumu. Insya Allah semuanya akan mendatangkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Nggak lama-lama, sudah jam 9. Ini sudah pada ngantuk saya lihat. Yang kelas 1 ngantuk saja, ya. Berhenti ngantuk-ngantuk ini. Makanya siang wajib tidur supaya malam tidak ngantuk gitu loh. Masa dari bayi tidur aja, sekarang masih ngantuk, ya kan? Kamu tidur tuh dari bayi atau baru saja? Dari bayi kamu tidur itu ngantuk saja, ya. Makanya siang tidur supaya malam tidak ngantuk, ya. Ini saja sebagai awal sejarah berdirinya pondok ini. Besok kita akan teruskan, ya. Besok akan kita teruskan masih sejarah ini dan dari mana kita membangun ini, dari mana kita memberi makan santri-santri kita dan lain sebagainya. Ya, supaya kalian paham, ya, kita ini membantu masyarakat, apa masyarakat yang membantu kita. Nah, makanya akan saya terangkan besok insya Allah, ya, besok jam 7 atau jam 7:15 paling tidak, ya, semuanya harus sudah siap, ya, sudah siap jam 7 atau 7:15 paling akhir, jam 7:30 itu semuanya sudah siap, ready, ya, dibawa ke sini insya Allah. 3 tahun ke depan ini kita akan mendirikan masing-masing, putra sendiri, putri sendiri, insya Allah, ya. Kalau sekarang masih putra dicampur dengan putri ketika khutbatul aras kuliah umum seperti ini. Mungkin pada masanya 3 tahun ke depan kita targetkan
ya semuanya sudah punya aula masing-masing. Putra punya aula, putri juga punya aula. Mungkin aula kita ini 3 tahun itu sudah nggak cukup gitu ya. Ya mudah-mudahan tanah di sebelah ini bisa kita beli, amin. Ya, kita bikin aula, kita bikin kolam renang ya untuk putri itu. Makanya kamu berdoa, insya Allah ya. Kalau Allah menjawab doa-doa kita, akhirnya tanah-tanah ini bisa kita bebaskan menjadi milik kita, sehingga kita lebih banyak yang bisa kita perbuat ya. Ini saja. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.